Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel YouTube Erna Chan. Di channel YouTube ini kita akan latihan soal-soal CPNS P3K di lingkup Kementan, Pemprov, dan Pemda. Khusus teman-teman yang lanjut SKB, Formasi Bidang Pertanian dan Pangan, channel YouTube ini akan selalu mengupgrade soal-soal terbaru mengenai bidang pertanian dan pangan. Jadi tunggu apa lagi? Klik subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya. Di video sebelumnya kita sudah membahas mengenai jenis-jenis lahan pertanian, yakni lahan basah dan lahan kering. Untuk teman-teman yang belum latihan, teman-teman bisa latihan video tersebut dengan mengakses link pada description. Video ini kita akan latihan dan membahas mengenai tanaman dan lahan pertanian. So, buat teman-teman yang daftar khusus formasi penyuluh pertanian dan formasi analis lahan pertanian, semoga video ini bisa membantu teman-teman dalam memperbanyak wawasan teman-teman. Kita langsung saja ya latihan soalnya. Nomor 1. Jawaban yang tepat adalah A. Pelaksanaan konservasi tanah dan air meliputi program-program perlindungan sumber daya lahan dan air, pelestarian sumber daya lahan dan air, pengelolaan kualitas lahan dan air, serta pengendalian pencemaran. Untuk pilihan A tidak masuk ya, karena A hanya berfokus pada pengolahan lahan secara tepat guna, bukan konservasi. Nomor 2. Jawaban yang tepat adalah B. Jenis tanah yang tidak sesuai untuk tanaman ketela pohon dari daftar ini adalah tanah litosol. Adapun jenis tanah yang sesuai untuk tanaman ketela pohon meliputi tanah aluvial, latosol, potsolik merah kuning, mediteran, grumosol, dan juga andosol. Nomor 3. Jawaban yang tepat adalah A. Yang tidak termasuk dalam media tanam organik adalah media tanam dari tanah. Sebab media tanam organik adalah media tanam yang berasal dari komponen organisme hidup seperti arang, batang pakis, pupuk kompos, moss, sim padi, dan juga sabut kelapa, serta humus. Sehingga jawaban yang tepat adalah A. Nomor 4. Jawaban yang tepat adalah A. Konsolidasi lahan pertanian merupakan penataan kembali penggunaan dan pemanfaatan lahan sesuai dengan potensi dan rencana tata ruang wilayah
untuk kepentingan lahan pertanian. Nomor 5. Jawaban yang tepat adalah E, jeruk. Tanaman jeruk mengutamakan wilayah dengan tanah grumusol atau kaya kalsium dan memiliki potensi sumber air. Selain itu, untuk tanaman jeruk membutuhkan amplitudo suhu lebih dari atau sama dengan 10 derajat Celcius. Nomor 6. Jawaban yang tepat adalah A, 450 meter di atas permukaan laut. Ketinggian optimal yang baik untuk pertumbuhan tanaman kelapa adalah 0 sampai 450 meter dari permukaan laut dan masih dapat tumbuh di atas ketinggian 450 sampai 1000 meter di atas permukaan laut, tetapi produktivitasnya berkurang. Nomor 7. Jawaban yang tepat adalah B, 1 bulan. Pengapuran pada calon lahan tanaman bawang dilakukan pada saat pengolahan tanah pertama, dibiarkan selama 1 bulan. Nomor 8. Jawaban yang tepat adalah C. Pada penanaman padi di dataran rendah memerlukan ketinggian 0 sampai 650 meter di atas permukaan laut dengan temperatur 22 sampai 27 derajat Celcius. Pada dataran tinggi dengan kisaran 650 sampai 1500 meter di atas permukaan laut membutuhkan suhu sekitar 19 sampai 23 derajat Celcius untuk dataran tinggi. Sedangkan untuk dataran rendah 22 sampai 27 derajat Celcius. Nomor 9. Jawaban yang tepat adalah D. Pada lahan pertanian yang masam dapat menyebabkan pertumbuhan tanaman tidak normal dan produktivitasnya sangat rendah. Adapun karakteristik dari tanah atau lahan masam adalah tanah atau lahannya ber-pH kurang dari 6,5. Sedangkan pilihan D lebih dari. Ini salah ya. Ini merupakan sifat-sifat dari tanah masam. Tanah ber-pH kurang dari 6,5, kapasitas penyangga basah sangat besar,
daya simpan air sangat tinggi, daya isap air tinggi, ada keracunan unsur aluminium, mangan, dan besi pada tanaman, kandungan nitrogen, fosfor, kalium, kalsium, molibdenum, dan magnesium sangat rendah, pengikatan unsur nitrogen dan kegiatan mikroba menurun, magnesium dan kapur dapat bertukar rendah, dapat disertai kekurangan unsur Cu dan sulfur. Nomor 10. Jawaban yang tepat adalah C. Penambahan unsur aluminium di lahan justru menyebabkan lahan pertanian semakin masam dan dapat menyebabkan tanaman keracunan. Adapun kegiatan yang dapat dilakukan untuk mengatasi lahan pertanian yang masam sehingga lahan menjadi netral adalah dengan melakukan teknik pengapuran, pemberian pupuk dengan kandungan nitrogen, fosfor, dan kalium, pemberian mikroorganisme pengurai, khususnya pada lahan yang sangat cepat dikerjakan atau diolah sehingga masih banyak sisa-sisa tanaman atau bahan organik yang perlu untuk diurai. Kemudian pengendalian gulma di lahan. Apabila gulma atau tanaman pengganggu banyak di lahan dapat menyebabkan kandungan unsur hara terserap oleh gulma, sehingga lahan pertanian menjadi masam karena kurangnya unsur hara tersebut. Oke, cukup sekian video kita kali ini. Semoga bermanfaat, semoga teman-teman dimudahkan dalam tesnya, diberikan kesehatan. Dukung terus channel YouTube Erna Chan dengan cara subscribe, nyalakan lonceng notifikasinya, like, share, dan berikan komentar terbaikmu. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next time.